warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, welcome to our social class. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan kondisi sehat walafiat hari ini ya. Semoga hari ini di pembelajaran hari ini kita diberikan kesehatan walaupun kita masih belajar dari rumah. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita melanjutkan materi kita untuk IPS kita di kelas 7 ya. Anak-anak bisa melihat video yang ibu kirimkan ini ya. Hari ini materi kita adalah tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Ada yang tahu letak dan luas wilayah Indonesia itu? Ya, kita lihat di sini. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri dari daratan seluas 1.922.570 km dan perairan seluas 3.257.482 km. Jadi seluruh total luas wilayah Indonesia itu adalah 5.180.053 km persegi. Jadi kalau kita lihat di keterangan ini, maka Indonesia itu lebih luas lautannya, lebih luas perairannya daripada daratannya. Itu dia. Ya. Yang kita lihat. Indonesia mempunyai lautan yang lebih luas daripada daratan. Nah, kita lihat letak Indonesia. Letak Indonesia itu ada 3. Nah, ada letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada dia letak geografis berdasarkan posisi atau luas sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian ada juga letak geologis, ya, berdasarkan struktur batuannya. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat. Kita ulang. Letak astronomis. Letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat nih dia. 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Berarti Indonesia itu terletak di belahan bumi timur berdasarkan garis bujurnya dan paling banyak di belahan bumi selatan. Kalau dikatakan berdasarkan garis lintang dan garis bujur, ini kalau dikatakan merupakan garis hayal. Nih dia. Garis hayal, garis lintang dan garis bujur itu garis hayal. Kenapa dikatakan dengan garis hayal? Karena nggak nampak, tapi ada letaknya. Dah? Sedangkan kalau dia geografis, dah, berdasarkan letak sebenarnya bumi Indonesia diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Oke, kita lihat. Ini dia. Ya, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Ini letak astronomis Indonesia. Ini Indonesia. Kita lihat, anak-anak bisa lihat di sini. Oke. Ya, ini bisa lihat. enam derajat lintang utara, ya. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, ya. 95 derajat bujur timur, bukan bujur barat ya, bujur timur, salah ini.
Ini bukan bujur barat tapi bujur timur. Oke. Dan juga 141 derajat bujur timur. Oke. 95 ini di Indonesia. Yang di atas ini nih, oke? Nih, Nih ya, dari Sabang sampai Merauke. 95 derajat bujur barat, bujur timur, dan juga 141 ini timur ya, tadi Ibu bilang ya, timur, oke? Sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak geografis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini namanya garis lintang. Ini yang hitam ini, ini yang hitam, yang Ibu garis ini hitam, ini adalah garis 0 derajat garis lintang atau biasa disebut dengan garis, jawab, iya, garis khatulistiwa. Maka Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa karena 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Sementara garis khatulistiwa itu 0 derajat garis lintang yang membelah bumi antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Oke. Selanjutnya kita lihat letak. Ini luas ya, tadi udah ya, ini luas. Kemudian kita lihat letak astronomis Indonesia. Diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada letak geologis berdasarkan susunan batuan, di mana Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga Indonesia itu dikatakan adalah negara berbukit-bukit dan juga terletak di pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Di mana kemarin kalau ketika kejadian tsunami itu adalah bergesernya lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia, bergeser lempeng di bawah permukaan bumi, maka terjadilah tsunami. Makanya Indonesia itu rawan gempa. Dia terdiri dari pegunungan, diapit oleh dua pegunungan, kemudian letaknya di pertemuan lempeng. Lempeng itulah yang dulu membentuk bumi ini. Itu dia. Itulah dia lempengnya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, tadi ini sudah letak astronomis. Sekarang kita lihat luas wilayah, tadi udah ya, ini luas wilayah Indonesia. Lihat. Luas wilayah Indonesia ini dia. Ini semua. Ini dia luas wilayahnya. Ini punya Indonesia ini, Ini punya Indonesia ini semua. Ya. Dimana kalau dia batas teritorial ini 12 mil dari sini. 12 mil. Kenapa dikatakan 12 mil? Ini punya Indonesia secara teritorial. Kalau ada yang masuk kemari lewat dari 12 mil bisa ditangkap. Kenapa? Ini punya Indonesia. 12 milnya ini. Oke? Itu batas teritorial. Maka kita pun begitu. Kalau masuk ke negara lain, maka ini bisa menjadi kita ditangkap. Makanya kalau kalian pernah mendengar bilang, oh ditangkap nelayan Indonesia di perairan Malaysia, oh ditangkap nelayan Malaysia di perairan Indonesia. Kenapa? Mereka melampaui batas yang 12 mil ini. Itulah dia. Namanya batas teritorial. Oke, itu dia batas Indonesia. Kita lihat kemudian ini adalah
batas wilayah negara Indonesia ya, ada 4 nih, lihat batas wilayahnya. Batas wilayah utara. Batas wilayah utara Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Batas wilayah utara Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian kita lihat batas wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian kita lihat batas wilayah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia juga. Sedangkan di batas wilayah bagian timur itu berbatasan dengan Papua Nugini. Itu dia. Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Tadi Indonesia itu diapit oleh 2 benua. Benua apa saja? 2 samudra, yaitu samudra apa aja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini dia Samudra Hindia. Anak-anak ibu sekalian. Paham? Kita lanjut. Ini letak geografisnya tadi ya, letak geografis Indonesia. Ini Indonesia dibatasi oleh benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Sehingga kalau ditarik garis lurusnya benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka terjadi namanya posisi silang. Maka Indonesia itu dikatakan dengan letak yaitu posisi silang. Nih, posisi silang. Karena dia kayak gini dia. Sehingga letak Indonesia itu sangat strategis. Itu dia. Ini dia ya letaknya ya. Nah ibu, kita lanjut pelajaran kita ya. Tadi maaf di atas sedikit. Kita lihat tadi ibu sudah nerangkan tentang ini ya, benua Australia, Indonesia diapit oleh benua Asia, Australia dan benua Asia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita lanjut. Sekarang kita lihat letak geologis Indonesia. Ini dia. Kamu bisa lihat di buku IPS halaman 53. Apa tadi letak geologis Indonesia? Bahwa Indonesia itu terletak di antara lempeng Eurasia dan lempeng Australia dan juga lempeng litosfer. Kita lihat ini Pacific Plate ya, lempeng Pasifik. Ini Filipina Plate, ini Indonesia, dan ini kita lihat ini ada Sound Arch. Inilah dia lempengnya ini. Ini Indonesia nih. Nah, ini Indonesia ini. Ini lempeng yang ada di dalam bumi. Eurasian Plate, inilah dia Eurasian Plate ini. Sini dia. Lempeng plate ini artinya lempeng Eurasia dan lempeng Australia ini ada. Jadi kalau kita bilang ini ada keterangannya, ini arah pergerakan nih ya, yang ini arah pergerakan, yang ini arah pergerakan. Kemudian kita lihat lagi ini sistem sesar yang seperti ini ya. Ini torchnya, ini sistem sesar. Kalau dikatakan di sistem sesar berarti dia apa namanya? Bergerak. Kayaknya misalnya gempa, terjadi gempa. Di mana titik pusat gempanya? Di kedalaman 500 meter. Di sini. Nah, seperti itu. Itulah dia. Nah, udah, inilah dia letak geologis Indonesia. Udah. Nah, kita lihat sekarang. Inilah letak dan luas wilayah Indonesia. Ya, kita ini ya, Ibu terangkan lagi, Ibu ulang, ya, kita lihat. Ya, jadi kalau kita bilang letak dan luas wilayah Indonesia, inilah dia. Sekarang bertanya sama kalian.
Kalau dikatakan letak dan luas wilayah Indonesia, kita lihat di sini. Indonesia itu ibu kotanya apa? DKI Jakarta. Ada berapa provinsi di Indonesia? Ada 34 provinsi. Ini berkembang ini. Di Sumatera ada berapa provinsi? Kita tinggal di mana? Di Sumatera Utara. Apa ibu kotanya? Medan. Di Pulau Sumatera ada berapa provinsi? Kita tinggal di Pulau Sumatera. Ada berapa provinsi di Pulau Sumatera? 10. Ya, kita Sumatera Utara termasuk di dalamnya. Oke, kita lihat nih Indonesianya. Ya. Jangan lupa bahwa Indonesia itu secara astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara geografis berdasarkan letak yang sebenarnya, ya kan? Nah, di mana dia? Di sini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra serta letak geografisnya. Oke? Ada yang mau ditanya? Silahkan nanti pertanyaannya silahkan ditanya di WA atau di Google Meet sama ibu. Oke? Inilah pembelajaran kita, ya. Nah, ini Indonesia nih, Indonesia. Oke? Ini benua Asia nih, ini benua Asia, ini benua Australia. Ya, ini benua Asia nih. Ini benua Asia, ini benua Australia, ini Samudra Pasifiknya, ini Samudra Hindianya. Oke, anak ibu. Nah, ini letak geologisnya, ya, letak berdasarkan garis, berdasarkan susunan struktur batuannya. Maka Indonesia itu kalau kita lihat berdasarkan garis lintang, ya, berdasarkan garis lintang, maka Indonesia itu mempunyai 2 musim. Musim apa saja? 1, musim apa nak? Musim kemarau. Gak ada musim panas ya. Yang kedua musim penghujan. Ini berdasarkan garis lintangnya. Dan berdasarkan garis lintangnya, maka Indonesia itu punya iklimnya apa? Iklim tropis. Kalau dikatakan dia iklim tropis, maka Indonesia itu hanya punya 2 musim. Itu berdasarkan garis lintang. Oke? Berdasarkan garis lintangnya, Indonesia punya 2 musim. Musim kemarau dan musim penghujan. Dan karena dia dilalui oleh garis khatulistiwa, maka Indonesia itu punya iklim tropis. Oke? Jadi nggak ada 4 musim. Ya, kita tidak tinggal di negara 4 musim. Kalau punya keajaiban nanti maka bisa. Itu kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Jadi kita iklimnya iklim tropis. Syukurilah kalau dikatakan dengan iklim tropis, maka Indonesia itu merupakan negara yang sangat subur. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Oke, sekarang berdasarkan garis bujur. Berdasarkan garis bujurnya, maka Indonesia itu dibagi atas 3 waktu. 1, waktu Indonesia bagian barat. 2, waktu Indonesia bagian tengah. Iya kan? Dan 3 adalah waktu Indonesia bagian timur. Ini jaraknya 1 jam. 1 jam. Ini 1 jam. Oke? 1 jam, ini 1 jam. Ini dia. Jadi berdasarkan garis bujurnya, maka Indonesia itu terletak dibagi atas wilayah 3 waktu, WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, serta waktu Indonesia Timur. Kalau di Barat dia pukul 8, maka di Tengah dia pukul 9, dan di Timur dia pukul 10. Nah, inilah letak
dan luas wilayah Indonesia. Dah? Jadi kalau kita katakan ini berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Oke anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, bisa diulang-ulang. Nanti ibu akan memberikan soal di Google Form, silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form untuk menambah kemampuan kalian untuk mengevaluasi pelajaran yang sudah ibu berikan kepada kalian. Ya, ini saja yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Materi hari ini semoga bermanfaat. Silahkan diulang-ulang tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Ibu akhiri materi pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.